Mau fight, let's go fight. Biar tahu seberapa keras rasanya pukul. Hal seperti ini jangan sampai berkelanjutan. Cukup di era Tiang. Jadi jangan sampai ada lagi ke depannya Bali-Bali yang melakukan atau membenarkan tindakan-tindakan rasisme seperti ini, apalagi memiliki nama yang cukup besar di Bali. Menurut yang tidak apple to apple kalau seorang yang memiliki pengaruh besar nih ke mensupport atau mendukung pelaku rasisme. AWK, daripada AWK berlagak selengean, membalas komentar dan lain sebagainya, accept tantangan Tiang kalau memang AWK jantan. Daripada kamu Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam New. Nah, oke semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya untuk teman semuanya. Nah, ini masih terkait tentang kasus yang di Bali teman semua, Ibu Penjahit dan juga Mbak Hilda ya, karyawati Indomaret. Baik. Nah, di sini lanjutannya tentang ini teman semuanya ya. Ada beberapa pihak yang mulai buka suara, akan bicara teman-teman, mulai dari para netizen, influencer dan juga apa namanya ya? Ya, pejabat juga atau pemerintah setempat. Ya. Yaitu dari pihak ya senator atau anggota DPD juga ya, asal NTB, Lombok teman semuanya. Itu sudah mulai angkat bicara teman semuanya terkait ya apa yang dilakukan oleh si senator asal Bali teman semuanya, yaitu Aji Arya Widakarna ya, yang waktu mediasi itu menjadi mediator tapi kok malah ke intimidasi itu teman semuanya ya. Cuman di konten reaction saya sebelumnya sudah saya sajikan klarifikasi dari senator Aji AWK ini teman semuanya, minta maaf ya ke semuanya warga Jawa, Bali, Lombok teman semuanya ya, terkait kasus yang terjadi kemarin ya. Oke, di sini ada postingan seperti ini teman semuanya. Semua peduli Hilda yang diintimidasi oleh senator asal Bali. Kini pengacara asal Lotim siap pasang badan. Waduh. Ini mulai banyak yang apa namanya ya? Angkat bicara juga teman semuanya. Mengawal kasus ini ya. Lebih lanjut, di sini ada postingan juga seperti ini teman semuanya. Baik, ini dia. Nah, ini kan 4 senator NTB laporkan Arya Widakarna ke Badan Kehormatan DPD RI terkait kasus Hilda. Oh ya teman semuanya ya, ini ternyata setelah si Arya Widakarna ya ini memberikan klarifikasinya terkait perihal ya intimidasi tersebut ke depannya ya, atau di sampingnya ya para senator ini, tapi ya siapa yang tadi ini dia teman semuanya ya, masih akan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI terkait kasus Hilda ya. Oke, bukan cuma itu teman semuanya, ternyata di sini ada pegiat juga atau yang bernama Mbok Niluh dilantik teman semuanya ya, bersama senator NTB juga memberikan suaranya perihal kasus ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama, ini dia. Obrolan di banyak pihak yang jadi kesayangan semuanya, terima kasih banyak kepada Adinda Senator Mira sebagai ibu dari Hilda. Hilda, lihat kamu tidak sendirian sayang, masyarakat Bali sangat menyayangimu, masyarakat NTB sangat menyayangimu, dan kami di seluruh Indonesia sangat menyayangimu. Kamu tidak sendirian, keadilan akan kamu dapatkan. Ini sayang ya, jadi tetap semangat ya, insya Allah kami bantu, kita pasti backup ya. nanti kita ketemu sama Ibu Mira ya sayang, dan juga dengan Ibu Senator NTB Ibu Epita, dan juga dengan Tuan Guru, dan juga dengan Adinda Senator Parabi ya. Salam sayang untuk semua kesayangan untuk terkait hal ini, karena Hilda juga berasal dari NTB, jadi kemudian merasa sangat berkepentingan untuk kemudian menyampaikan kepada Senator NTB. Terima kasih banyak kesayangan. Terima kasih banyak Senator Mira. Terima kasih Mbak, terima kasih tolong bantu juga. Salam sayang. Kami rapat dulu ya. Arya Widakarna, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI ini dinilai rasis oleh netizen. Saat kemarin mediasi antara ibu tukang jahit di Bali dengan pegawai Indomaret, yang sebelumnya sempat viral videonya, ibu tukang jahit ini mengatakan
orang Jawa miskin kepada karyawan Indomaret ini. Dan yang lucu saat mediasi kemarin, Arya Widakarna ini diduga mengintimidasi dan mengancam karyawan Indomaret itu. Dia mengatakan, kamu memvideokan ibu itu, kamu bisa dipidana. Kamu bisa kena undang-undang ITE. Sedangkan Arya saat mengatakan itu, dia juga sambil memvideokan karyawan Indomaret itu. Sambil di video. Dan sekarang viral, nyebar videonya. Yang diduga, yang menyebarkan juga Arya. Artinya seorang Dewan Perwakilan Daerah RI diduga mengancam karena video, sedangkan dia sambil memvideokan dan viral hari ini video itu. Keilmuan, pengetahuan, etika itu patut dipertanyakan. Namun alhamdulillah antara ibu penjahit dengan karyawan ini sudah selesai. Kalian harus nonton video mediasi antara kakak Indomaret dan ibu penjahit yang rasis di Bali, guys. Karena setelah kalian nonton, kalian akan melihat bahwa ternyata kakak ini diintimidasi. Jadi kita harus kawal dan viralkan kasus ini, ya. Terlebih yang mengintimidasi ini adalah oknum anggota dewan, oknum pejabat Bali, ya. No viral, no justice, ya. Dan selain intimidasi, kita juga bakal melihat segimana pola pikir nih oknum pejabat, ya. Masa kakak ini ke depan apa-apa disuruh konsultasi dulu sama orang Indomaret, ya. Kayak ngapain? Ngapain Indomaret ngurusin masalah jahit-jahit baju, ya? Apa urusannya sama Indomaret sih, ya? Segala ngancam masalah CSR lah, pajak lah. Nggak nyambung. Terus bilang juga, emang Indomaret mau ngasih kerjaan ibu-ibu ini kalau stand jahitnya digeruduk warga atau ditutup? Kan apa urusannya? Karena kesalahan satu orang jadi banyak pihak yang harus menanggungnya. Kenapa nggak langsung pelakunya aja yang disuruh nanggung sendiri, ya, atas akibatnya? Terus kata dia seolah-olah Bali ini yang tadinya bagus, baik, jadi jelek gara-gara video kakak ini. Enggak. Ngaca aja dulu. Bali juga nanti jadi kelihatan jelek kalau pejabatnya kayak lu, Pak, ya. Aneh. Bener-bener pembicaraan di mediasi ini bener-bener toksik. Katanya juga meskipun sudah saling maaf-maafan, sudah mediasi, kalau keluarga ibu itu masih mau menuntut atas pasal undang-undang ITE karena kakak ini udah memvideokan dan memviralkan, bisa katanya. Terus apa gunanya mediasi ini, bos? Kalau salah satu pihak masih diizinkan menuntut. Kakak ini juga padahal masih bisa menuntut juga atas pasal pengancaman, rasisme. Jadi ini sangat-sangat berat sebelah ini, ya. Sangat ngebelain ibu-ibunya ini, ya. Segala mendramatisir kisah ibunya, sudah 20 tahun menjahit lah, warga adat lah, segala macem. Terus nih orang nggak punya kisah, nggak punya perjuangan gitu, dan nggak ada urusan, ya. Nggak ada urusan. Kesalahan ya kesalahan, ya. Jangan toksik begitulah cara ngomongnya, ya. Aneh nih, aneh. Jadi kita harus kawal dan viralkan, guys. Kawal dan viralkan, jangan sampai redup, jangan sampai oknum yang kayak begini, ya, terus memimpin Bali gitu loh, ya. Jangan sampai oknum begini menjadi pejabat lah, ya. Menghadapi dua orang yang bersiteru aja begini caranya. Gimana kita bisa percaya dia, ya, ada untuk rakyat lain-lainnya? Udah, kita harus kawal dan viralkan. Kawal dan viralkan, ya. Akhirnya si biang gaduh di Bali ini akan dilaporkan oleh Senator DPD NTB, yaitu Bapak Teguh Ibnu Halil. Si biang gaduh ini akan dilaporkan ke Badan Kehormatan. Jangan cuma dilaporkan ke Badan Kehormatan, Pak. Kalau memang ada dugaan pelanggaran etik, laporkan ke Badan Kehormatan DPD. Tapi kalau memang ada dugaan tindakan pidana, proses sesuai hukum. Kalau bisa dipecat, senator kayak gini nggak layak mewakili daerah Bali atau daerah manapun. Selalu bikin rusuh, bikin gaduh. Jangan cuma berhenti di laporan etik. Kalau memang ada bukti pelanggaran hukum, laporin ke polisi. Heran ya, masa seorang senator kok justru berkali-kali muncul dalam kontroversi, bukan prestasi. Katanya datang untuk menyelesaikan masalah dan mendamaikan pihak si ibu penjahit yang rasis dan si Mbak Hilda sebagai customer. Tapi di sisi lain masih mengatakan bahwa meskipun hari ini sudah berdamai, pihak keluarga tetap boleh melaporkan undang-undang ITE. Lalu pertanyaannya, sebenarnya orang ini datang untuk mendamaikan atau membuka pintu masalah baru? Soal video yang katanya sudah dipotong, bukan video secara utuh, orang udah banyak yang lihat videonya secara utuh. Dan pertanyaannya, dalam video tersebut, kenapa harus ada penekanan seolah-olah mengintimidasi si Mbak Hildanya ini? Kenapa kalau ada seperti itu, nggak diedit, nggak dipotong? Harusnya videonya sebelum diposting, diedit dulu, dipotong dulu. Mana yang bakal jadi kontroversi, mana yang bakal bikin gaduh, edit dulu.
Atau jangan-jangan disengaja? Kan selama ini orang ini selalu bikin kontroversi. Jangan cuma berdebat soal video dipotong atau tidak dipotong. Pertanyaannya, kenapa dalam video tersebut ada penekanan terhadap Mbak Hilda? Seolah-olah membela orang yang rasis itu. Kalau benar tidak ada tekanan, kenapa orang yang diajak bicara itu, si Mbak Hilda ini terlihat begitu tertekan, ketakutan? Jelas dari raut wajah dan gerakan tubuhnya si Mbak Hilda ini, dia tertekan dan ketakutan. Jelaslah Mbak Hildanya ini takut dipecat dari pekerjaannya, takut dipolisikan juga iya. Kalau memang niatnya menyelesaikan masalah, kenapa cara komunikasinya itu justru menimbulkan kegaduhan baru? Seorang senator DPD itu dipilih masyarakat itu dipilih untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Pertanyaannya, apa yang sedang diperjuangkan orang ini? Aspirasi masyarakat atau justru kontroversinya? Soalnya yang lebih sering muncul di media sosial itu kontroversinya, bukan prestasinya. Laporkan Pak Teguh. Ini juga akan membawa nama baik kalian sebagai senator. Ingat, kalian dipilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Kalau ada oknum senator kayak gini suka bikin gaduh, tugas perwakilan kalian sebagai orang yang memperjuangkan aspirasi daerah dipertanyakan. Kalau memang ada dugaan pelanggaran etik, periksa secara terbuka. Kalau ada dugaan pidana, proses sesuai hukum. Dan kalau terbukti melakukan pelanggaran yang membuatnya tidak layak menjalankan jabatan, biarkan mekanisme hukum dan etik menentukan sanksinya. Karena jabatan senator itu bukan panggung untuk merasa paling kuat, merasa paling berkuasa. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya, menjaga ucapannya, tindakannya. Dan semua itu ada dampaknya kepada masyarakat. Jangan sampai yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah dikenal rakyat itu karena si tukang kontroversi. Kalau benar ada pelanggaran, jangan kebal kritik, periksa, buktikan, dan tindak sesuai aturan. Bikin gaduh, selalu bikin gaduh. Yang menjahit pakaiannya, yang diintimidasi pada saat terjadinya perdamaian, ya, dilakukan intimidasi, ini tidak imbang, ya, karena yang melakukan perdamaian malah melakukan yang seharusnya mengintimidasi, ya, pelapor dalam hal ini, ya, orang yang menjadi korban dalam hal ini, yaitu si mbaknya. Namun jadi dalam hal ini jangan pernah bernormalisasi sebuah kejahatan, pelanggaran, sekalipun pelakunya adalah orang lansia ataupun juga orang miskin dalam hal ini. Kesalahan tetap adalah sebuah kesalahan. Nah, ini adalah bentuk gertak sambal, ya, Undang-Undang ITE dalam hal ini. Pencemaran nama baik dipakai menutupi intoleransi dalam hal ini. Ini salah, ya. Sebagai praktisi hukum dan juga akademisi, saya sering dibuat tersenyum geli, ya, melihat fenomena akrobat hukum di media sosial kita dalam hal ini. Ini seorang melontarkan ujian diskriminatif, ya, dan juga merendahkan etnis lain secara terbuka. Namun begitu rekamannya viral, yang disalahkan justru kamera yang merekamnya. Lalu digertak dengan melaporkan pasal 27A Undang-Undang ITE, ya. Mengapa laporan terhadap pengunggah video asli ini pasti sangat lemah, ya, dan ditolak polisi atau berakhir pada SP? Pertama, ada asas veritas namanya. Mengunggah tanpa fakta rekayasa bukan pencemaran nama baik. Itu dulu satu. Hukum melindungi kenyataan, bukan perasaan orang yang tertangkap basah berbuat salah. Lalu yang kedua, ada unsur public interest dalam hal ini. Ini mengungkap tindakan intoleran adalah upaya edukasi publik demi menjaga kebinekaan. Itu pembelaan kepentingan umum, bukan tindak pidana, ya. Lalu yang ketiga, ini hanya bargaining chip istilahnya. Pelaporan balik itu hanyalah gertak sambal saat mediasi agar video itu dihapus, ya, atau orang itu dibuat menjadi merasa bersalah. Lebih tegas, pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sama sekali tidak bisa dijadikan perisai dalam hal ini, ya, untuk mengisolasi pelaku ujaran kebencian SARA. Nah, jadi banyak advokat, mungkin termasuk saya diantaranya, siap berdiri membela sang pengunggah, karena tugas hukum adalah menegakkan keadilan, bukan merawat ketakutan. Itu dulu. Ingat, ya, yang merusak nama baik Anda bukanlah orang yang memegang kamera, ya, melainkan ucapan Anda sendiri saat kamera itu menyala. Saya, Advokat Nasution, saya dukung si mbaknya, tetap lakukan permohonan maaf, biar bagaimanapun dia adalah orang tua, tapi jangan pernah takut untuk diancam ataupun diintimidasi, sekalipun yang melakukan adalah anggota DPR. Untuk saudara AWK, nih saya sarankan, ya, daripada Anda sering minta maaf, lebih baik Anda lebih bisa menjaga nih congor mulut, lebih dijaga. Jangan meluarkan statement-statement yang berbahaya untuk kebinekaan NKRI. Masyarakat Indonesia itu sama, nggak Bali, nggak Batak, nggak Sunda, nggak Jawa, sama, ya. Jadi jangan terlalu merasa spesial cuman karena di Bali itu ada pariwisata yang banyak bulenya. Sama aja kok, ya. Daripada sering minta maaf, lebih baik jaga congor, jaga mulut. Jagat Dewa Batara,
Sumpah guys, aku kira sudah berakhir polemik ibu-ibu tukang jahit yang sempat viral kemarin. Nah, muncul lagi potongan-potongan video mediasi antara kedua belah pihak dengan senator Bali kita sebagai penengahnya yang terkesan menyudutkan dan mengintimidasi pihak lain serta membela pihak yang lainnya guys. Aduh. Jujur guys, aku nonton video ini sebagai orang Bali, sebagai kreator Bali, kecewa banget. Seharusnya bisa netral sebagai senator kita di Bali. Kalau memang saudara kita salah, tugasnya untuk minta maaf dan menjamin kejadian ini tidak akan terulang lagi guys. Dan kalian sudah nonton nggak video lengkap dari mediasi ini? Ini ada video lengkapnya guys. Dan juga tadi aku tonton video klarifikasi senator kita di Bali dengan senator yang ada di Lombok. Beberapa orang sudah saling memaafkan dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran untuk kita semua guys. Kita walaupun berbeda suku, ras, dan agama, kita tetap kesatuan guys, satu negara guys, yaitu Indonesia guys. Udahlah, jangan ini diperpanjang. Mari kita berbenah diri. Dan jujur guys, tidak semua orang Bali rasis. Kalian yang pernah kerja di Bali maupun ke Bali pasti tahu hal itu. Oke, sekian dari saya. Tidak bisa berkata-kata lagi. Saya Bagus Sakti. Tetap jaga alam bawah sadarmu. Kalau memang AWK mau fight, let's go fight. Biar tahu seberapa keras rasanya pukul. Hal seperti ini jangan sampai berkelanjutan. Cukup di era Tiang. Jadi jangan sampai ada lagi ke depannya Bali-Bali yang melakukan atau membenarkan tindakan-tindakan rasisme seperti ini. Apalagi memiliki nama yang cukup besar di Bali. Menurut yang tidak apple to apple kalau seorang yang memiliki pengaruh besar nih ke mensupport atau mendukung pelaku rasisme. AWK, daripada AWK berlagak selengean, membalas komentar dan lain sebagainya, accept tantangan Tiang. Kalau memang AWK jantan, daripada kamu merespon komentar-komentar orang, respon ajakan Tiang buat fight. Kalau memang AWK mau fight, let's go fight. Biar tahu seberapa keras rasanya pukulan nggak ada seberapa ketimbang rasisme dan sakit hati orang-orang di luar sana. Kalau memang berani, let's go, we do fight. Lagi kamu bikin baju ya, baju tersebut akan dipakai sesegera mungkin untuk suatu acara. Nah, kamu taruh nih baju di tukang jahit. Nah, tukang jahit ini bilang di tanggal sekian akan jadi, akan selesai. 3 kali kamu bolak-balik ke tempat tersebut, bajunya nggak selesai-selesai. Oke, terus dijanjiin besok, terus dijanjiin besok, terus dijanjiin besok lagi sama tukang jahitnya. Di datang keempat, kamu datang dengan ekspektasi baju tersebut udah selesai. Kamu lihat si tukang jahit tersebut bukannya fokus menjahit tapi lagi makan. Tentunya kamu akan kesel banget dong. Bukannya ngambil jahitanmu, tapi si penjahit ini malah maki-maki kamu bahkan ras dan suku. Ya Nenah, untuk semua dagang di Bali ya, biasakan tepat waktu. Kalau memang tidak mampu, jangan menjanjikan. Karena gini, banyak banget orang yang memang terplanning hidupnya. Hari Senin jam 7 ya dia akan datang hari Senin jam 7. Kalau misalnya schedule itu buyar, ya schedule-nya dia yang lain juga akan berantakan. Jangan biasakan ad hominem kalau lagi berdebat dengan orang gitu. Jangan bawa-bawa suku kalau memang bukan itu masalahnya. Jadi kalau misalnya dia nggak sopan, ya marahin orang yang nggak sopan. Tapi kamu juga salah. Kenapa menjanjikan sesuatu yang kamu tidak mampu lakukan? Dan menurut gua kalau ada pihak yang bantu mediasi, jangan ada favoritism. Kelihatan banget soalnya, yang satu diajak ngomongnya ditanyainnya lembut-lembut, yang satu lagi ditanyainnya agak ketus. Kenapa? Tidak bermaksud untuk ikut campur dalam kasus ini, tapi saya pribadi merasa miris sekali dengan kasus ini. Karena apa? Karena di situasi ruangan sidang yang harusnya bisa menjadi tempat mediasi, tempat mencari jalan keluar, tempat mencari jalan tengah untuk mendamaikan kedua belah pihak ini tanpa adanya keterpaksaan, tanpa adanya juga tekanan. Tapi yang saya lihat dan mungkin teman-teman juga lihat di video ini, sudah banyak sekali tekanan dari kata-kata atau bahasa yang mungkin menurut saya itu kurang enak. Karena apa? Karena di situ seolah-olah sebelah pihak saja
yang merasa dirugikan. Kalau menurut saya pribadi, kalau kakaknya ini tidak ingin untuk mematikan usaha orang lain atau usaha ibu itu, tetapi mungkin kakaknya cuma pengen permintaan maaf yang tulus dari hati dan enggak untuk mengulangi lagi hal-hal seperti itu, apalagi yang sampai membawa-bawa nama suku, karena itu yang akan memecah belahkan kita di dalam negara Indonesia kita sendiri. Karena kita hidup di Indonesia itu ya wajib saling menghargai, menghormati suku, bahasa, dan keyakinan orang lain. Apalagi membahas tentang undang-undang ITE yang memposting video orang lain ke sosial media. Terus ini bapaknya gimana nih? Memvideokan, memposting ke sosial media, apakah itu juga bisa dilaporkan ke undang-undang ITE atau seperti apa? Coba kalian komen, apakah ini hanya perasaan saya atau kalian juga merasa kalau dalam video ini penuh tekanan atau malah sebagai intimidasi dari kakaknya yang tadinya memang menjadi korban, sekarang seolah-olah kayak menjadi tersangka atau kakaknya lah yang bersalah. Oke teman semuanya, itulah barusan ya video yang saya bisa sajikan terkait dimana itulah ternyata semua pernyataan, respon, suara dari beberapa influencer atau netizen terkait tentang ya sini masih dengan kasus yang terjadi di Bali teman semuanya ya. Aduh, panjang terus ya ini. Malah ada yang melaporkan ya dari pihak senator NTB Lombok ya ke Dewan Kehormatan DPD RI. Waduh ini. Dan bahkan ada yang ngajak fight loh ke AWK. Oke lah, bagaimana respon dan juga tanggapan teman semuanya, bisa komen di bawah sini ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.